dari Bapak Gunawan, apakah pengampunan dosa pada gereja tertentu oleh imam atau pastor benar dosa kita terampuni? Pada Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mohon penjelasannya, pendeta. Ya. Terima kasih. Boleh tolong dibacakan ayat ini secara lengkap. Yohanes 20 ayat yang ke-23. Oke. Dalam Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke, terima kasih. Jadi ia katakan terimalah Roh Kudus, lalu kemudian ia lanjutkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengampuni dosa? Artinya yang mempunyai kuasa untuk menyatakan dosa itu sudah tidak ada lagi dan menyatakan dosa itu tetap ada. Siapa yang punya kuasa untuk mengampuni dosa? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah dituduh sebagai menghujat, bahwa dia menghujat Allah karena dikatakan bahwa dia mengampuni dosa. Coba kita baca dulu ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 itu, kalau tidak salah. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Lukas pasal yang ke-5, ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Jadi menurut mereka Tuhan Yesus itu menghujat karena dia bukan Allah, tapi dia mengampuni dosa. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidakkah ada salahnya Yesus mengampuni dosa karena dia punya kuasa mengampuni dosa. Dan ini adalah ajaran dari dalam Alkitab. Contohnya, kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-10. Ayat yang ke-43 dan ayat 44. Saya baca, tentang dialah, tentang Yesus Kristus, itu maksudnya, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa, atau dengan kata lain, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Bagaimana caranya? Bila mana seseorang mempunyai iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Ayat yang serupa dengan itu juga mengatakan dalam Kisah pasal yang kedua ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Yesuslah yang bisa mengampuni dosa. Saya tidak punya kuasa mengampuni dosa. Walaupun dikatakan saling mengampuni, itu dalam arti saling memaafkan, saling melupakan, ya, saling mengasihi. Bukan artinya saling menghapuskan, karena tanpa darah Tuhan Yesus tertumpah di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Itulah yang bisa
menjadikan pengampunan itu terjadi bila mana seseorang percaya kepada jasa keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kalau begitu pertanyaannya masih belum bisa dijawab, karena di dalam Yohanes 20 ayat 23 mengatakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi bagaimana kita mengerti ayat ini? Dan ayat ini juga dikaitkan dengan Yesus katakan terimalah Roh Kudus. Kita akan lihat nanti. Ini dalam Injil Yohanes. Siapa yang bisa menyatakan bahwa dosanya tetap ada? Atau siapa yang bisa menentukan atau menetapkan bahwa dosa kamu tetap ada? Apakah saya bisa mengatakan, walaupun seseorang sudah mohon ampun kepada Tuhan, saya katakan tidak, dosa kamu tetap ada. Apa bisa saya lakukan itu? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam satu cerita yang juga terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-9, pada waktu terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, lantaran mereka tidak percaya, kok bisa orang yang buta sejak lahir bisa disembuhkan dan melihat dengan jelas dan terang benderang. Lalu Yesus di akhir cerita ini menyinggung keadaan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini yang walaupun melihat tapi tidak melihat. Mereka mengetahui Alkitab tapi tidak mau mengenal Yesus. Kurang lebih demikian. Coba kita baca pasal yang ke-9, kita baca mulai ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat pintar mereka. Mereka tahu ini ditujukan kepada mereka. Mereka lalu bertanya kepada Yesus. Ayat yang ke-40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Dengan kata lain, sekiranya memang kamu tidak tahu kamu buta, ya memang kamu tidak berdosa karena memang kamu tidak tahu. Tetapi Yesus katakan, karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kata tetaplah dosamu itu persis seperti yang dikatakan dalam ayat yang ditanyakan tadi, Yohanes 20 ayat yang ke-23. Yesus katakan, tetaplah dosamu. Apa yang membuat dosa itu tetap? Oleh karena orang-orang Yahudi itu sendiri. Mengapa? Karena mereka melihat tapi mereka tidak percaya. Mereka mengetahui Alkitab tapi tidak menerima Tuhan. Itu yang membuat dosa itu tetap pada mereka. Sekarang, apa kaitannya terimalah Roh Kudus, lalu kemudian rasul-rasul itu bisa mengatakan dengan tepat orang yang diampuni dan orang yang tidak diampuni. Jadi pengertiannya bukan mereka yang punya kuasa untuk mengatakan dosa ini tetap atau dosa, karena itu dari Tuhan. Hubungan dari orang yang berdosa itu yang mengakui kepada Tuhan yang akan menentukan orang itu diampuni atau tidak, bukan manusia yang menetapkan atau mengubah, tidak. Kalau begitu, kita mau lihat salah satu contohnya di dalam Alkitab. Apalagi ini dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bisa memberitahukan kepada rasul-rasul itu tentang keadaan orang-orang pada saat itu. Dan itu sungguh luar biasa di zaman abad yang mula-mula. Pada waktu kekristenan ini baru mulai berkembang saat itu. Coba kita lihat suatu cerita dalam Kisah pasal yang ke-5. Kisah pasal yang ke-5 tentang Ananias dan Safira. Ceritanya singkat, saya singkatkan, mereka berdusta. Mereka berjanji akan memberikan kepada jemaat
di bawah kaki rasul-rasul semua hasil penjualan tanah mereka. Tetapi mereka berdusta. Datanglah suaminya yang bernama Ananias. Dia menahan sebagian, dan dikatakan ayat 2 ya. Dengan setahu istrinya, jadi dua-duanya kompak, suami istri. Ya, memang suami istri harus kompak, tapi jangan kompak seperti ini. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan, dan sebagian lain dibawa. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu kemudian, Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus yang turun kepadanya. Roh Kudus itu yang memberitahukan kepada Petrus, ini orang bohong atau jujur. Ayat yang ketiga, tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, engkau bukan mendustai manusia, kata ayat yang keempat bagian akhir, tapi mendustai Roh Kudus. Allah menghukum Ananias. Lalu 3 jam kemudian masuklah Safira istrinya. Lalu kemudian ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Dia tipu juga. Dan Roh Kudus, sebab Roh Kudus di sana disebutkan, Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada Petrus, karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasulnya, sehingga menerangi mereka bukan kuasa untuk mengampuni, tapi kuasa untuk melihat dengan baik apa sebenarnya maksud seseorang, sehingga Roh Kudus itu berbisik dan mengatakan dia bohong. Tapi yang terjadi adalah Ananias dan Safira punya urusan itu dengan Roh Kudus, dengan Allah. Itu yang membuat mereka punya dosa tetap pada mereka. Bukan karena kuasa Petrus yang menetapkan dosa itu ada, tetapi karena mereka menipu Roh Kudus, dosa itu tetap ada pada mereka. Dan Roh Kudus yang sama yang mengatakan kepada Petrus, mereka bohong. Sehingga waktu Petrus berkata kepada mereka, itu bukan kuasa Petrus, tapi itu dari Roh Kudus. Terima kasih.